Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen. Und die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Resistance, yaitu film biografi Perang Dunia Kedua tahun 2020 ya Bro Bre. Mengisahkan tentang kelompok perlawanan Prancis anti-Nazi yang berjuang untuk menyelamatkan anak-anak yatim korban kekejaman Nazi. Apakah mereka akan sukses menyelamatkan anak-anak tersebut? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Film ini dibuka di Munich, Jerman 9 November 1938. Di mana kaum Yahudi Jerman mulai didiskriminasi oleh Nazi. Seorang gadis muda Yahudi bernama Elsbeth menyaksikan pembunuhan kedua orang tuanya dalam rangkaian kampanye Hitler mengurangi populasi kaum Yahudi Jerman. Setelah sekutu menduduki Jerman pada tahun 1945, Jenderal George Smith Patton dari Angkatan Darat Amerika Serikat menceritakan kisah kepahlawanan seorang warga sipil dalam pidatonya di The Congresshalle, bekas basecampnya Nazi. Dimulai pada 14 November 1938 di Strasbourg, Prancis. Orang itu adalah Marcel Marceau, seorang aktor pantomim. Saat itu dia sedang berperan sebagai Charlie Chaplin dalam sebuah kabaret, yaitu pertunjukan seni dari Eropa. Namun bagi ayahnya Charles, dia hanya bagaikan seorang badut yang berdandan seperti Hitler. Jika malam hari Marcel berprofesi sebagai pantomim, maka siangnya dia bekerja membantu di toko daging ayahnya. Dan saat itu ada pelanggan wanita bernama Garner yang merupakan ibu dari gadis yang disukai Marcel. Tapi karena Garner seorang Yahudi, Charles tidak mau kehidupan anak Garner menderita. Karena bersama Marcel yang hanya seorang badut dan tidak punya kekuatan. Garner dan Marcel hanya menanggapinya dengan santai. Setelah kepergian Garner, datanglah George, sepupunya Marcel. Dia ke situ mengajak Marcel untuk membantunya di pramuka, menghibur anak-anak yatim Yahudi. Di pramuka itu juga ada Emma, anaknya Garner yang si Marcel suka. Tapi Emma hanya menggodanya sebagai penghibur di kabaret tanpa menanggapinya dengan serius. And you couldn't find love at the cabaret, could you? Di atas jembatan perbatasan Prancis-Jerman, sebanyak 123 anak-anak yatim piatu Yahudi dideportasi oleh Nazi ke pramuka George. Seorang petugas perbatasan Alien Mangel yang juga kakaknya Marcel membantu sebagai perantara. Karena hanya ada satu bus dan tidak akan muat, Marcel yang mulai simpati berinisiatif untuk meminjamkan truk ayahnya. Dia lari secepat mungkin dari jembatan untuk mengambil truk itu. Anak-anak itu dibawa ke sebuah panti asuhan di mana salah satunya adalah Elsbeth. Di saat anak-anak masih syok, Marcel menghibur mereka agar sedikit ceria. Di situ Elsbeth yang mulai beranjak remaja diajarin caranya mengatasi datangnya tamu bulanan oleh Emma. It's a special napkin that makes sure the blood doesn't reach your clothes for the day many years from now when you're ready to have a baby. Sementara anak-anak yang lain masih termenung di antara kegembiraan anak-anak yang sudah tinggal lama di situ. Berkat bakat dan kemampuannya, Marcel mampu membuat mereka tersenyum gembira dengan pertunjukan-pertunjukan pantomimnya. Hal itu tak luput dari perhatian Emma yang juga bahagia melihatnya. Selama tahun 1939 dan mendekati Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler berpidato tentang janjinya untuk memusnahkan semua orang Yahudi di daratan Eropa jika negara lain membela mereka dengan memerangi Nazi. Das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde,
und einmal in einen Weltkrieg zu stürzen. Und um sein sollen die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Di rumah Marcel, ayahnya mencoba membujuknya untuk meninggalkan profesinya. Namun Marcel yang saat itu sedang melukis Charlie Chaplin dengan baju badut tetap bersikukuh. Saat sedang makan malam, Alain memberitahu kalau Nazi akan menginvasi Polandia. Namun Charles tidak khawatir dan percaya kekuatan Prancis lebih besar dari Nazi. Sebagai informasi, keluarga Marcel merupakan keturunan Yahudi Polandia yang bermigrasi ke Prancis. Besoknya Marcel mengajak Alain ke panti. Di sana Elsbeth begitu senang melihat kedatangannya. Dia memberitahu kalau Emma juga menyukai Marcel. Tujuan Alain ke situ untuk menyiapkan alternatif persembunyian anak-anak Yahudi jika Nazi benar-benar menyerang mereka. Dia juga berencana melatih anak-anak agar mampu bertahan hidup sendiri. Latihan itu berupa simulasi ketika Nazi menyerang, anak-anak harus bisa bersembunyi di atas pohon. Marcel dan Emma berperan sebagai Nazi dengan kumis kotak. Tapi karena Marcel terlalu lucu, membuat seorang anak malah tertawa. Hahaha. Lalu Marcel mengajari mereka cara berkamuflase seperti tupai di atas pohon, sebelum mengakhirinya dengan nyebur ke kolam. What they see does not catch their attention. Not to make sure that they don't see you. Mendadak keceriaan mereka hilang ketika siaran radio mengabarkan kalau Nazi telah menginvasi Polandia dan menyuruh warga di perbatasan pergi dari sana. Alain pun menyarankan untuk mengungsikan anak-anak ke gereja, namun Emma menentangnya karena melanggar keimanan mereka. Marcel mengejar Emma yang sedang mengasihi nasib anak-anak, lalu menghiburnya dengan pertunjukan pantomim dengan bunga mawar. Karena tidak ada jalan lain, pramuka memutuskan akan menyebar anak-anak ke beberapa gereja agar mereka tidak mudah ditemukan. Charles dan istrinya juga menyaksikan kepergian mereka dengan sedih. Berbarengan dengan evakuasi seluruh warga Strasbourg ke selatan Prancis. Singkat cerita, hanya dalam waktu 6 minggu setelah itu, Nazi mampu menduduki Belgia, Luxembourg, Belanda, dan Prancis dengan jatuhnya Paris di tangan Hitler. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya 29 Januari 1941 di Limoges, Vichy, Prancis. Pasukan pramuka di persembunyian mereka telah berhasil mengirim 100 anak-anak ke beberapa keluarga, gereja maupun panti asuhan. Dan menyisakan sekitar 20 anak yang masih di situ. Marcel bertugas membuat paspor palsu sebagai identitas baru mereka. Sedangkan di Berlin, Jerman pada 28 Maret 1941, seorang anggota Gestapo intel polisi Nazi, Klaus Barbie, memergoki sebuah pesta bla 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 yang dilakukan oleh pemuda Nazi. Karena Nazi sangat menentang praktek tersebut, Barbie dengan membabi buta memukuli salah satu dari mereka hingga tewas. Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschaften und alles Ungeziefer! Di tempat lain, Marcel dan Emma mengantar Elsbeth ke rumah keluarga barunya. Dengan sedih, Elsbeth meminta mereka tidak melupakannya. Setelah Elsbeth masuk ke gereja, tiba-tiba Emma mencium Marcel. Hal itu dia lakukan untuk mengelabui petugas yang sedang berpatroli agar identitas Yahudi mereka tidak terbongkar. Dari gereja, Elsbeth melihat kepergian mereka sebelum menemukan kartu identitas palsunya sebagai Elise Leroy di dalam roti yang Marcel kasih. Sekembalinya ke persembunyian, Marcel menanyakan tentang kelompok perlawanan anti-Nazi di Lyon pada Alain dan dia ingin bergabung dengan mereka. Alain pun bersedia mengajaknya jika orang tua mereka mengizinkan Marcel yang dikenal lemah.
Dia pun pergi menemui ayahnya yang diam-diam bermain opera. Mengetahui ayahnya juga seorang seniman, dia pun tak habis pikir kenapa dilarang menjadi seniman juga. Ayahnya beralasan karena kebanyakan seniman saat itu tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Sambil jalan pulang, Charles mengajak Marcel untuk tampil bersama setelah perang berakhir. Tapi Marcel malah memberitahu kalau dia dan Alain akan bergabung dengan kelompok perlawanan. Melihat tekad anaknya, Charles pun mengizinkannya. 10 November 1942, pasukan Nazi telah menduduki seluruh wilayah Prancis. 2 hari sebelum itu, pasukan pramuka selain George tiba di stasiun Parache Lyon. Mereka berbaur dengan warga lainnya untuk mengelabui pemeriksaan. Namun sayangnya Alain ditangkap oleh pasukan Nazi dan disekap di sebuah mobil. Kemudian Marcel menyelamatkannya dengan membakar tentara Nazi yang berjaga di sana. Lalu mereka kabur dari kejaran Nazi dan dijemput oleh Emma dan Mila, saudara perempuan Emma, dengan mobil kelompok perlawanan hingga sampai ke markas mereka. Di Hotel Terminus Lyon, pasukan Gestapo Nazi menjadikannya sebagai markas. Di sana Barbie akan bekerja untuk mengalahkan kelompok perlawanan dengan cara membayar warga Prancis yang mau menjadi informan Gestapo. Tak butuh waktu lama, beberapa anggota kelompok perlawanan tertangkap dan mereka langsung dieksekusi mati oleh Barbie. Baru 1 jam sampai di markas kelompok perlawanan, Marcel langsung ditugaskan membuat 20 paspor palsu buat relawan dari Inggris oleh Regine, pemimpin kelompok perlawanan. Di saat Marcel sedang bertugas, Emma yang baru selesai mandi malah memergoki Alain dan Mila lagi main kuda-kudaan. Selesai main kuda-kudaan, Mila mengaku kalau suka sama Alain sambil digodain Emma. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengagetkan mereka. Pasukan Gestapo berhasil menemukan persembunyian ini. Kelompok perlawanan yang kebanyakan wanita itu digiring oleh Gestapo dengan mobil. Tapi Alain yang tidak tertangkap menyaksikannya dari kejauhan sebelum pergi dari sana. Sedangkan di tempat Marcel, para relawan telah sampai dengan terjun payung dan menaiki truk. Tapi di tengah perjalanan, Alain mencegat mereka dan memberitahu yang terjadi di markas. 4 orang kelompok perlawanan dijejerkan di tempat eksekusi, termasuk Emma dan Mila. Kita diperlihatkan wanita di samping Mila menjadi korban pertama. Dilanjutkan dengan wanita di samping Emma, membuat Mila menangis ketakutan. Dan Barbie menyisakan mereka karena ingin tahu keberadaan para pria. Melihat Emma begitu tegar, Barbie membawanya pergi dan memberitahu kalau akan menyiksa Mila dengan cara mengulitinya. Karena Emma tetap bungkam, Barbie membawa Mila ke situ dan siap menyiksanya di depan Emma. Tapi Mila dan Emma tetap menolak berkhianat sehingga Barbie pun membunuh Mila. Dari luar hotel, Marcel dan Alain yang sedang mengawasi melihat istri dan anak Barbie datang ke situ. Dan tak lama Emma dilepaskan dengan tujuan akan mengantar Gestapo ke persembunyian Marcel dan Alain. Tapi Emma malah pergi ke stasiun kereta. Alain pun membuat keributan di depan stasiun agar Marcel bisa masuk. Kemudian Emma berniat bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke kereta, namun Marcel menyelamatkannya. Setelah itu, Alain begitu terpukul atas kematian Mila. Sementara Marcel membujuk Emma agar tidak memaksakan untuk balas dendam karena mereka pasti akan terbunuh. Dia lebih menyarankan untuk menyelamatkan anak-anak ke negara lain yang netral. Akhirnya mereka pun kembali ke Limoges, tempat persembunyian George. Di sana semakin banyak anak yatim piatu Yahudi karena berasal dari seluruh Eropa yang diduduki Nazi. Marcel mengusulkan untuk membawa anak-anak ke Swiss dan untuk membuktikan keamanannya, dia akan membawa ke sekelompok kecil dulu. Lalu dia menjemput Elsbeth secara diam-diam untuk ikut dibawa ke Swiss. Akibat perbuatan Marcel dan Alain, Charles harus ditangkap oleh Nazi. Dia meninggal di Auschwitz pada tahun 1945.
Singkat cerita, kereta mulai berangkat. Tapi terjadi pemeriksaan di stasiun Lyon dan Barbie yang memimpinnya. Emma pun bersembunyi di toilet. Anak-anak bernyanyi lagu rohani ketika Barbie mendatangi mereka agar tidak disangka Yahudi. Lalu Barbie membawa Marcel ke depan toilet untuk menggeledahnya. Dia menganggap Marcel menghina Hitler karena ditemukan kumis kotak di sakunya. Tapi Marcel bilang kalau dia seorang pantomim dan kumis itu buat Charlie Chaplin. Kemudian Barbie malah minta nasihat karena dia ingin anaknya jadi seniman juga. Setelah memberikan nasihat seperti yang Charles lakukan, Barbie dan pasukannya pergi dari kereta. Dan sesampainya di pegunungan Alpen, mereka melanjutkan dengan mendaki ke perbatasan Swiss. Sedangkan di hotel, istrinya Barbie mendengar suara pendeta yang lagi disiksa. Begitu Barbie datang, dia langsung memarahinya karena tidak ingin ayah dari anaknya menyiksa pendeta. Das internationale Judentum kontrolliert. Wenn du mich und unser Kind bei dir haben möchtest, ich will, dass unser Kind niemals dauern muss, dass ihr Vater... Di saat mereka sedang bertengkar, bawahannya memberitahu bahwa anak-anak di kereta tadi adalah Yahudi. Di pegunungan Alpen, anak-anak sudah banyak yang kelelahan. Ditambah dinginnya udara di situ. Di saat mereka sedang menghangatkan diri dengan api unggun, tiba-tiba suara pasukan Gestapo terdengar dari balik kabut. Mereka pun bergegas memanjat pohon untuk bersembunyi, seperti saat simulasi. Dan kita diperlihatkan begitu Barbie menyenter ke atas pohon, mereka benar-benar tidak terlihat. Setelah kepergian Barbie, Marcel memberi aba-aba untuk turun. Mereka langsung berlari menjauhi pasukan Gestapo. Tapi Barbie dengan ultra instingnya menemukan mereka. Tim pramuka terjebak di tebing, dan karena darurat Marcel menyuruh anak-anak melompat ke bawah. Di belakang mereka, pasukan Gestapo terus mengejar dan berhasil menembak Emma sebelum melompat. Mereka meluncur sambil ditembaki Gestapo dari atas tebing yang berkabut. Karena mengira mereka tak mungkin selamat, Barbie memerintahkan pasukannya untuk kembali. Tapi dugaannya salah karena tim pramuka berhasil selamat kecuali Emma yang akibat tembakan di punggungnya harus meninggal. Marcel dan tim pramuka tak kuasa menahan tangis melihat kematiannya. Emma! Begitu matahari terbit, mereka dibangunkan oleh seorang yang memberitahu kalau mereka sudah berada di sisi Swiss. Tangis kebahagiaan pun pecah atas keberhasilan ini. Anak-anak berlari riang menuju kebebasan. Sedangkan Alain dan Marcel melihatnya dengan bahagia sekaligus sedih karena pengorbanan Emma yang jasadnya terkubur salju. Kembali ke pidato Patton setelah Najib dikalahkan, dia menambahkan bahwa setelah keberhasilan itu, tim pramuka terus melanjutkan penyelamatan mereka, hingga ribuan anak-anak menyusul ke Swiss. Saat ini Marcel bertugas sebagai penghubung dengan Angkatan Darat Amerika, sekaligus tetap menjadi aktor pantomim. Lalu Marcel pun menghibur pasukan pendudukan Amerika di Jerman, dengan pertunjukan pantomimnya yang menggugah, beriaskan wajah putih dan baju bergarisnya yang terkenal. Atas kontribusinya dalam perlawanan Prancis, Marcel dianugerahi penghargaan
Grand Officer de la Légion d'Honneur, dan National Order of Merit. Dia juga dianggap sebagai pantomim terpenting sepanjang masa. Dalam kampanye Holocaust, Nazi secara total membunuh 1,5 juta anak-anak, termasuk puluhan ribu anak Gypsy atau Rom, juga anak-anak disabilitas, dan lebih dari 1 juta anak-anak Yahudi. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?